Misteri pendakian Gunung Lawu, malam 1 Suro. Beberapa tahun yang lalu, saat masih banyak waktu yang luang, bisa dipastikan saat menjelang 1 Suro, saya selalu menghabiskan malam di puncak Lawu. Jikapun boleh berbangga diri, saya sudah menjejaki lebih dari 8 kali. Pertimbangannya selain karena hal yang sifatnya pribadi, tentu saja pada malam 1 Suro bisa dipastikan juga puncak Lawu sangat ramai. Tentu saja tanpa mengesampingkan ramainya pendakian saat pergantian Tahun Baru Masehi atau malam menjelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Seperti biasa, menjelang pergantian Tahun Baru Jawa, kami berencana untuk menghabiskan malam di puncak Lawu bersama dengan beberapa rekan yang memiliki hobi yang sama. Karena domisili kami berbeda, jauh hari sebelumnya kami sudah janjian untuk ketemu di Cemoro Sewu. Singkat cerita, setelah semua sudah datang, kalau tidak salah waktu itu ada 5 orang termasuk saya, karena satu teman yang lain berhalangan datang. Meski ganjil, kami tetap memutuskan naik. Meski mitosnya, jika ganjil akan banyak hal gangguan dalam pendakian. Kita niati bismillah saja, dengan maksud yang baik, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jam menunjukkan pukul 3:30. Kami berlima memutuskan naik dengan pertimbangan sebelum tengah malam sudah sampai di puncak. Paling tidak selambat-lambatnya pukul 11 malam sudah sampai puncak. Seperti halnya gunung-gunung lain, Gunung Lawu juga punya seabrek pantangan-pantangan yang harus kita patuhi. Saking seabreknya hingga banyak pendaki pemula yang urung naik. Karena grogi akan mitos yang ada di Gunung Lawu yang berketinggian 3.265 mdpl ini, meski demikian banyak pendaki yang berpendapat jika Gunung Lawu adalah salah satu yang paling indah meski terbalut oleh kemistisannya. Hal ini sudah nampak pada pos 5 yang selalu ada sesajinya. Sebelum saya lanjutkan cerita lebih jauh, mari kita kenali Gunung Lawu lebih dahulu. Siapa tahu di antara kerabat belum mengenal Lawu lebih dekat. Gunung Lawu seperti yang sudah saya katakan berdiri kokoh pada ketinggian 3265 mdpl. Ini sudah cukup membuat kita menggigil, terlebih pada musim kemarau. Tentang letaknya, Gunung Lawu berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Artinya Gunung Lawu ini keberadaannya seakan sebagai pembatas dua provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berbeda dengan Gunung Merapi yang kesohor itu yang termasuk gunung yang aktif dan seringkali bergejolak. Gunung Lawu termasuk gunung yang ngaso atau istirahat. Artinya Gunung Lawu sebenarnya gunung dalam kategori berapi. Karena dalam catatan sejarahnya diperkirakan pernah meletus terakhir kalinya pada 28 November 85. Yang kemudian tidak atau belum aktif lagi hingga kini. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, Puncak Hargodalem, Hargodumiling, dan Hargodumilah. Yang terakhir ini adalah puncak tertinggi. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hargodalem diyakini sebagai tempat pamoksan Prabu Brawijaya Pamungkas, dan Hargodumiling diyakini sebagai tempat pamoksan Ki Sabdopalon. Dan Hargodumilah merupakan tempat yang penuh misteri, yang sering dipergunakan sebagai ajang menjadi kemampuan olah batin dan meditasi. Demikian sekilas tentang Gunung Lawu. Sekarang kita kembali pada cerita mistisnya. Seperti juga sudah saya narasikan, hampir setiap gunung mempunyai pantangan-pantangan sendiri. Percaya tidak percaya, toh tidak ada larangan kalau kita melanggarnya. Namun, demikian sebagai seorang pendaki atau penjelajah yang baik, tentu akan menghormati itu semua. Serasional apapun pemikirannya. Alam dengan segala keindahan,
dan kemisteriusannya. Dan hal ini juga berlaku pada Gunung Lawu. Seperti misalnya saat mendaki Gunung Lawu, ada pantangan yang tidak tertulis untuk tidak mengeluh, apalagi mengeluarkan ucapan-ucapan yang bernada kotor. Sejauh pengalaman, perasaan ini timbul di tengah perjalanan. Bisa jadi karena efek kelelahan dan keinginan untuk lekas sampai puncak. Dan satu hal lagi yang tak kalah penting saat mendaki Gunung Lawu ini. Jangan sekali-kali mengganggu burung jala-gading yang memang sering mengikuti para pendaki. Dalam cerita, jala-gading ini adalah jelmaan salah satu penguasa Gunung Lawu. Dan hal ini juga dialami salah satu teman saya yang di pintu masuk saat akan memulai pendakian. Meski dengan nada bercanda, dia menyuruh kami jalan duluan. Dan dengan entengnya mengatakan Lawu itu seperti rumah baginya. Hal ini sangat dimaklumi karena di antara kami yang lain, dia memang lebih sering naik Lawu dibandingkan kami. Begitu sampai di pos 1, kami berlima beristirahat. Waktu sudah menjelang maghrib. Kami disambut oleh jala-gading yang bertengger di ranting semak tak jauh dari pos 1 tempat kami beristirahat. Melihat ada jala-gading, saya menyapanya dan memang begitulah adabnya saat ketemu jala-gading ini saat mendaki Gunung Lawu. Ada sedikit keanehan di sini. Biasanya dengan saya pancing dengan makanan, jala-gading itu mau memakannya. Tapi kali ini tidak. Malah cuma melihat saja dengan sorot mata tajam dan tak lama kemudian mereka menghilang. Setelah sebagian dari kami sholat maghrib, kami meneruskan jalan. Keanehan-keanehan pun mulai menyertai perjalanan kami. Belumlah sampai kami di pos 2, kami mendengar auman harimau. Hal ini sudah tidak masuk akal. Bukankah harimau Jawa telah lama punah? Kami hanya saling pandang dan mengucap salam atas kehadiran suara yang tak lazim itu. Maksud uluk salam yang saya maksud di sini adalah salah satu kebiasaan yang dituturkan orang tua terdahulu jika mendapati suatu yang di luar kelaziman sebagai bentuk permisi numpang lewat dan maksud yang baik dalam tujuan pendakian ini. Seperti ditumpahkan, tak berapa lama setelah kami mendengar auman harimau tersebut, hujan tiba-tiba datang dengan lebatnya. Untungnya kami sudah persiapan mantel plastik yang sempat kami beli di salah satu toko souvenir di pelataran parkir Cemoro Sewu. Dengan sedikit tertatih karena licin, tak berapa lama kami sampai di pos 2. Istirahat lagi karena sepertinya hujan tidak kunjung reda. Dan ada satu hal yang menarik di pos 2 ini. Menarik yang saya maksud di sini tentu hal yang berbau misteri. Di pos 2 ini pernah ada satu kejadian pendaki wanita yang meninggal saat bermalam di sini. Disinyalir wanita ini meninggal karena menghirup belerang. Dan setelah lama kami berembuk, akhirnya kami putuskan untuk meneruskan perjalanan tanpa harus menunggu hujan reda. Dari pos 2 menuju pos 3 tidak terjadi hal-hal yang di luar nalar. Adanya kami kecapean karena trek pendakian mulai curam, membuat kami sesekali ngedumel, meski dalam tahap kewajaran. Tanpa singgah di pos 3, kami lanjut menuju pos 4. Dan inilah trek yang paling menguras tenaga. Ada beberapa trek yang kemiringannya hampir 60 derajat menurut saya. Sahabat di sini bisa bayangkan keadaan hujan harus meniti trek ke batuan yang curam itu. Hingga keluarlah ujaran spontan dari salah satu teman kami. "Asem, aduh tenan, awak pegel kabeh cuk." Teman saya Ismail ini memang logat Surabayanya kental. Maklum, dia berasal dari Mojokerto yang memang dialeknya tidak jauh beda dengan Surabaya. Salah satu dari kami memperingatkan ucapan Ismail ini. Meskipun toh itu hanya candaan atau umpatan sama diri sendiri. Sejalan dengan itu, kami terus menapak tebing yang terjal itu. Kurang konsentrasi sedikit, bisa fatal akibatnya. Pada trek pos 3 ke pos 4 ini, tergelincir sedikit ke lembah yang curam konsekuensinya. Terlihat sekali rekan Ismail ini kelelahan.
Kebetulan dia ada di depan saya, sedangkan saya sendiri berada paling belakang, atau sering diistilahkan sebagai sweeper. Saya menyadari keadaan yang dialami oleh Ismail, makanya tanpa dia minta saya menawarkan untuk istirahat sejenak. Sementara 3 teman yang lain sudah ada di depan terlebih dahulu. Tak lebih dari 10 menit kami istirahat sambil mengatur nafas yang sempat tersengal-sengal karena kelelahan. Akhirnya kami putuskan untuk lanjut jalan lagi. Nah, mungkin karena bawaan Ismail orangnya yang latah, barulah beranjak dia sudah berteriak. Beberapa kali teriakan masih belum ada jawaban, dengan sambil tertatih meniti tebing yang serupa tangga dari batu ini saking tegaknya. Bukannya sahutan balasan dari ketiga rekan kami, melainkan balasan suara cekikikan suara 2 perempuan. Mendapati hal demikian, tanpa dikomando kami langsung berhenti dan saling pandang. Seakan-akan sama-sama meyakinkan apakah kami berdua mendengar hal yang sama. Suara di atas kami itu kembali berulang yang sepertinya seorang gadis dan seorangnya lagi gadis masih kecil. Kang, krungu suara wedok rah. Ismail memastikan sambil menatap saya. Saya jawab hanya mengangguk sambil memberikan kode jari yang merujuk maksud 2 orang. Bisa jadi itu serupa kuntilanak atau sejenisnya, gumam saya dalam hati. Sambil terus mendaki, sampailah kami pada dataran yang agak landai penuh ilalang. Sedikit lega karena tanjakan yang menguras tenaga ini terlampaui. Saya yang kebetulan memegang senter memastikan keberadaan suara perempuan yang sempat kami dengar di bawah barusan. Saya yakin mendengar suaranya. Dari tempat inilah kemungkinan sumbernya. Dan hasilnya pun nihil. Tidak saya dapati apapun selain jurang di sisi kiri kami dan ilalang yang basah oleh hujan yang masih menyisakan rinai lembutnya. Setelah memastikan tidak ada siapapun selain kami berdua, dan rupa-rupanya rasa jengkel Ismail pun menular ke saya. Saya pun dengan bergumam, saya juga ngedumel atas kejadian tersebut. Belumlah ngedumel itu sampai pada ujungnya, lagi-lagi kami dikejutkan oleh suara cekikikan persis seperti yang pertama. Namun kali ini sumber suara pada jurang di sisi kiri kami. Sambil terus berjalan, saya hanya menimpali suara tersebut. Ketawalah sampai puas. Maaf, kali ini kami sibuk. Cari teman ketawa sama yang lain saja. Siapa tahu ada. Ya, meskipun ini ngedumelan dan bisa jadi mereka tidak mendengar, tapi setidaknya cukup memuaskan saya atas gangguan-gangguan mereka. Sambil terus berjalan menuju pos 4 yang mungkin kira-kira 40 menitan dari tempat kami istirahat, yang lantas mendengar suara cekikikan sampailah kami di pos 4. Terlihat banyak orang-orang dan tenda-tenda dari pendakian lain. Kami belum mendapati 3 rekan kami yang lain. Anggapan kami waktu itu kemungkinan mereka langsung menuju pos 5. Kami istirahat sejenak sambil mengisap rokok untuk mengusir rasa gigil malam yang semakin menua. Karena sedikit landai dan hujan pun sudah reda, perjalanan ke pos 5 ini relatif tidak menguras tenaga. Hanya saja saya merasa ada yang mengikuti perjalanan ke pos 5 tersebut. Namun sejauh hingga sampai ke pos 5 ini tidak terjadi hal-hal yang ganjil selain hanya ada beberapa batu di sepanjang perjalanan yang banyak sesaji. Sama seperti di pos 4. Kami tidak mendapati ketiga rekan perjalanan kami di pos 5 ini. Menghubungi mereka via HP jelas tidak mungkin, karena di atas ketinggian ini tidak ada sinyal. Jangan tanya pakai HT, kami tidak membawa itu semua. Itulah kekurangan kami, hingga di kemudian hari ini menjadi pengalaman dan selanjutnya saat mendaki kami selalu mempersiapkan sebagai bekal yang penting. Karena kami tidak mendapati mereka dan sudah mencarinya di sekitar tempat tersebut tidak ada keberadaan mereka, maka kami memutuskan mendirikan tenda
tak jauh dari tenda-tenda pendaki yang lebih dulu sampai di pos 5 ini. Sambil berharap-harap cemas memikirkan ketiga rekan kami yang belum kami ketahui keberadaannya. Tidak banyak yang bisa kami lakukan malam itu selain pasrah. Dan tentu saja tak lepas doa semoga mereka tidak terjadi hal-hal yang buruk menimpa mereka. Tak terasa waktu terus berjalan dan mungkin karena saking capeknya saya mendapati malah Ismail sudah tertidur. Karena tidak ada teman untuk berbincang, saya juga ikut rebahan di tenda. Dan belumlah saya terlelap, saya dikejutkan oleh suara perempuan sedang berbincang. Ketika saya intip dari dalam tenda, tak jauh dari tenda kami ada 2 orang gadis sedang duduk. Mungkin yang satu tak lebih dari 15 tahun, sedangkan satunya lagi mungkin seumuran anak TK. Mendapati hal yang demikian, kemudian saya bangunkan Ismail sambil mencari senter. Saking kagetnya, barangkali saat saya bangunkan, Ismail malah meracau tak tentu arah. Setelah sadar sepenuhnya, saya kasih tahu tentang keberadaan 2 gadis yang duduk itu tak jauh dari tenda. Sayangnya saat kami cari keberadaan 2 gadis tersebut sudah tidak di tempatnya lagi. Kami pastikan bahwasanya kedua gadis tersebut adalah makhluk tak kasat mata, alias bangsa lelembut. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 lewat dini hari. Keberadaan ketiga rekan kami hingga detik ini masih belum jelas keberadaannya. Sedikit berasumsi hal-hal buruk yang menimpa, dan rencana-rencana esok hari yang harus kami lakukan jika hal buruk itu terjadi. Bersamaan dengan itu, syukur alhamdulillah ketiga rekan kami sampai di pos 5. Terlihat wajah kelelahan mereka, sedikit saling menyalahkan di antara kami. Seperti halnya kami, mereka mengalami kejadian aneh yang bisa dikatakan bersamaan dengan kami. Singkat cerita, kami langsung mendirikan tenda tambahan dan sepakat untuk saling cerita keesokan harinya. Malam yang penuh kejanggalan dan sangat melelahkan malam itu. Kami tidur dan tanpa melihat sunrise pada paginya. Saat pagi sambil menikmati sarapan mie rebus dan segelas kopi sasetan di warung di pos 5, kami saling bercerita tentang malam itu. Rupa-rupanya ketiga rekan kami hampir disesatkan oleh arahan orang tua yang duduk tak jauh dari pos 4 ketika akan menuju pos 5. Mereka disesatkan hampir sampai gua di Bukit Lawu yang dekat Sabana itu. Seperti yang kita tahu, tempat tersebut adalah pasar setannya Gunung Lawu. Tragisnya senter yang mereka bawa tidak menyala. Mungkin konslet karena basah oleh hujan. Dan untungnya masih ada senter HP yang membantu penerangan jalan mereka ini. Beruntung ada bapak-bapak salah seorang penjual di warung pos 5 ini yang malam itu hendak turun. Mungkin bapak tadi melihat jalan yang mereka lalui salah dari sorot HP yang mereka bawa. Kemudian diteriaki. Syukur ketiga rekan saya tadi langsung merespon teriakan bapak itu. Setelah putar balik dan ketemu sama bapak yang meneriakinya tersebut, mereka diberitahu kalau rute mereka salah. Lalu mereka bercerita seperti yang saya ceritakan tadi. Barulah mereka sadar. Padahal di antara mereka bukan sekali 2 kali mendaki Lawu. Itulah alam, dengan segala keunikan dan kemisteriusannya, tidak ada jaminan meski berpengalaman. Lantas segalanya baik-baik saja, meski dalam banyak hal pengalaman sangatlah membantu. Itulah kejadian yang kami alami di pendakian Gunung Lawu kali ini. Semoga pendengar semua mendapatkan hikmahnya dan semoga juga dijauhkan dari mara bahaya.